Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Perkenalkan, saya Mutiara Bella Panggabean dengan 3 NIM digit terakhir 165 beserta dua rekan saya yaitu Widya Dana Maheswari dengan 3 NIM digit terakhir 182 dan Isnayani Agustin dengan 3 NIM digit terakhir 159. Kami dari kelompok 7, di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek Simpek kami mengenai perancangan aplikasi di mana kami mengambil tema pariwisata dengan nama aplikasi Pego atau Penelehgo. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang dirancang untuk pembelian tiket secara online. Pada bagian latar belakang ini, seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi informasi mendorong penerapan e-government yang membuat layanan publik menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses. Dalam sektor pariwisata ini, sistem etiket dihadirkan untuk menggantikan pembelian tiket secara manual untuk mengurangi antrian yang panjang, serta memudahkan pencatatan dan pemantauan kunjungan. Untuk aplikasi Pego atau Penelehgo ini dirancang untuk alternatif pembelian tiket di tempat wisata Peneleh Heritage. Sistem ini memberikan pengalaman wisata yang lebih terorganisir dan nyaman bagi pengunjung, sekaligus mendukung pengelola dalam efisiensi operasional dan pengambilan keputusan berbasis data. Adapun dua manfaat dari sistem ini yaitu yang pertama manfaat teoritis, di mana penerapan sistem e-government dalam sektor pariwisata memberikan kontribusi penting dan menunjukkan bagaimana konsep teknologi informasi dapat diintegrasikan ke dalam layanan publik, khususnya dalam pengelolaan destinasi wisata. Dan yang kedua yaitu manfaat praktis, di mana proyek ini memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam merancang dan mengimplementasikan sistem digital sesuai kebutuhan masyarakat. Mahasiswa tidak hanya belajar teoritis, tetapi juga terlibat langsung dalam proses desain, pengembangan, dan evaluasi sistem. Di sini kita akan membahas target pasar. Yang pertama yaitu ada wisatawan individu, di mana sistem etiket ini memudahkan pengunjung yang datang sendiri untuk memesan etiket dan tidak perlu mengantri. Yang kedua yaitu ada wisatawan berkelompok, di mana regu wisata terdiri dari maksimal 15 orang yang membutuhkan sistem yang dapat mengelola data kelompok secara terstruktur dan efisien, termasuk pendampingan tour guide. Dan yang terakhir yaitu masyarakat yang terbiasa menggunakan teknologi seperti aplikasi online yang mengharapkan layanan wisata yang modern, cepat, dan dapat diakses dari mana saja. Pada poin ruang lingkup dan batasan ini, seperti yang kita ketahui bahwa sistem etiket pada Penelehgo ini dirancang khusus untuk memudahkan wisatawan dalam melakukan pemesanan tiket secara online, yang mana pembayaran hanya bisa dilakukan secara digital melalui QRIS atau transfer, kemudian tiket yang telah dibeli ditukarkan di loket saat kunjungan untuk validasi. Sistem ini berfokus pada efisiensi pemesanan, pencatatan data pengunjung, serta transparansi pengelolaan tiket, sehingga pengelola dan pengguna dapat memahami fungsi utama sekaligus keterbatasan layanan yang tersedia. Berikut merupakan tampilan awal pada sistem aplikasi Pego. Pada tampilan awal ini terdapat login dan sign in, yang dimana login digunakan oleh pengguna yang sebelumnya sudah mendaftarkan akun email serta passwordnya pada aplikasi. Sedangkan sign in digunakan untuk pengguna yang belum memiliki akun dan digunakan untuk membuat akun baru. Dan ini merupakan tampilan dari login sendiri, yaitu jika tidak lupakan kata sandi, maka bisa masukkan email serta passwordnya. Setelah itu menekan tombol continue, akan masuk ke tampilan. Jika pengguna lupa akan kata sandi atau password yang telah dibuat sebelumnya, pengguna bisa masuk ke laman forget password. Nah, ini merupakan tampilan dari jika para pengguna lupa akan kata sandi, yaitu memasukkan email, tetap verifikasi emailnya. Setelah itu akan dikirim kode OTP melalui email, dan kode OTP tersebut dimasukkan ke tampilan yang ada di bawah ini. Jika sudah, bisa menekan tombol enter dan masuk ke pembuatan kata sandi baru serta membuat
menulis ulang akan kata sandi yang baru. Setelah itu menekan tombol continue. Setelah itu masuk ke tampilan home. Pada tampilan home terdapat sejarah singkat mengenai kampung penilai tersebut dan ada beberapa opsi yang bisa dipilih, yaitu atraksi, pembelian tiket, serta exit. Jika menekan tombol atraksi, maka akan muncul beberapa wisata yang ada di kampung tersebut, seperti rumah kecil Bung Karno, Masjid Jami Penele, Sumur Jobong, makam Belanda Eropa, Langgar Dukur Kayu, serta Museum Kos Cokro Aminoto. Jika memilih opsi pembelian tiket, maka akan muncul setelah mengisi, yaitu nama lengkap, nomor HP, jumlah orang, email. Setelah itu melakukan pemilihan metode bayar, dan metode bayar sendiri ada beberapa macam, yaitu menggunakan kartu debit atau kredit, e-wallet seperti OVO, GoPay, ShopeePay, serta QRIS. Jika memilih opsi QRIS pada saat pembayaran, maka akan muncul QR yang bisa dilakukan di-scan untuk melakukan pembayaran. Setelah itu bisa menekan tombol continue dan continue lagi untuk mendapatkan tiket yang bisa di-scan pada saat di loketnya nanti. Pada tampilan home sendiri terdapat 3 opsi di bagian bawah tersebut. Yang pertama ada My Ticket, Home, dan Profile. Pada bagian My Ticket ini, halaman ini akan menunjukkan beberapa tiket yang telah dibeli dan sudah melakukan pembayaran, yang nantinya bisa di-scan melalui loket secara langsung. Lalu yang kedua ada fitur home, yang mana ini adalah tampilan awal setelah pengguna melakukan login atau sign in. Lalu ada fitur profile, yang dimana ini halaman menunjukkan profil akun yang telah dibuat. Lalu di profil sendiri terdapat beberapa opsi. Yang pertama ada ganti sandi, yang kedua ada riwayat transaksi, yang ketiga ada metode pembayaran, dan juga logout. Untuk opsi ganti sandi sendiri sudah dijelaskan di awal tata caranya. Lalu yang kedua ada riwayat transaksi. Riwayat transaksi ini tampilannya sama seperti tampilan My Ticket, yang mana tiket sudah dibeli dan melakukan pembayaran. Lalu ada tampilan metode pembayaran, yang mana nanti pengguna bisa memilih beberapa metode pembayaran yang akan digunakan untuk membayar tiketnya. Lalu ada fitur terakhir, yaitu logout. Logout ini digunakan setelah pengguna melakukan pembelian dan transaksi. Untuk tampilan logout sendiri, jika ditekan akan kembali pada halaman layar utama situs aplikasi Lego sendiri.